يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh apa yang berada di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala menentukan atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Bagaimana sesuatu yang harusnya bisa tumbuh, dia akan tumbuh. Bagaimana sesuatu yang harusnya bisa mengalir, dia akan mengalir. Bagaimana segala sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anil Karim dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk dijadikan khalifah di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan segala sesuatu yang ada di sini semuanya adalah untuk umat manusia, dimanfaatkan untuk manusia. Siapa yang bisa memanfaatkannya, siapa yang bebas bisa menguasainya adalah mereka yang berkuasa di muka bumi ini. Mereka yang berkuasa di muka bumi ini, mereka lah yang akan bisa mengaturnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh mereka. Oleh karena itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anil Karim bahwasanya kehidupan kita ini meniru umat-umat sebelum kita. Kita ini melakukan segala sesuatu yang dilakukan oleh umat-umat yang sebelum kita. Di dalam Al-Qur'anil Karim surat Fatir ayat yang ke-43 Allah berfirman, "Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalina falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya kalian ini tidaklah menunggu, tidaklah melihat kecuali sesuatu yang telah dilakukan oleh al-awwalin, oleh orang-orang yang terdahulu. Falan tajida li sunnatillahi tabdila, maka engkau tidak akan mendapatkan pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu adanya perubahan, dan engkau tidak akan mendapatkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adanya penyelewengan. Ya, jadi di ayat ini para hadirin makna Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengetahui bahwasanya ya segala sesuatu itu akan ya terjadi, akan berganti ya dengan generasi-generasi, dengan orang-orang yang setelahnya. Termasuk perkara-perkara yang berputar
di dalam kehidupan di dunia ini, yang ada dalam kehidupan manusia, dalam sejarah manusia, adalah sesuatu yang menunjukkan ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan suatu kaum, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kaum tersebut dengan kaum yang lain. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nisa ke-133, "Iyyasha yudhibkum ayyuhan nas." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika dia, Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Iyyasha yudhibukum ayyuhan nas. Jika dia berkehendak, Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan kalian wahai manusia, wa ya'ti bi akharin, dan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan orang-orang lain, wa kana Allahu ala dzalika qadira, dan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan itu. Manusia, kita tahu, pernah kita mendengar ada orang-orang yang berkuasa, ada umat-umat yang berkuasa, tapi kemana mereka sekarang? Tidak ada kekuasaan yang kekal. Kita mendengar, oh Fir'aun berkuasa, mana sekarang Fir'aun? Sudah tidak ada. Oh Abu Jahal dulu berkuasa, mana sekarang Abu Jahal? Abu Jahal sudah tidak berkuasa. Ya, Abu Jahal sudah meninggal dunia. Kita tahu siapapun pemimpin yang ada di dunia ini, berapa banyak raja yang ada di negeri yang kita cintai ini. Kemana mereka sekarang? Mereka sekarang sudah berada di dalam tanah, sudah hancur jasad mereka karena ketetapan mereka, wewenang mereka untuk hidup di muka bumi ini sangatlah terbatas. Dalam ayat yang lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya manusia ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya juga surat Fatir ayat 15 sampai ke 17, Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian manusia. Dipanggil oleh Allah siapa? Semua manusia tanpa terkecuali. Apa kata Allah? Antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua fakir, kalian semua butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji. Iyyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika dia Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan kalian, wa ya'ti bi khalqin jadid, dan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan makhluk yang baru, wa ma dzalika 'alallahi bi aziz. Itu sesuatu yang tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memusnahkan manusia dan mengganti dengan makhluk yang lain. Untuk memusnahkan satu generasi diganti dengan generasi yang lain. Tentunya para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ya dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an Al-Karim, atau mungkin kita baca di dalam sejarah-sejarah, Allah Subhanahu wa taala tidaklah merubah suatu kaum, tidaklah mengganti kepemimpinan suatu kaum, melainkan ada sebabnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya. Kenapa Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim? Agar kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala belajar. Agar kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengambil pelajaran, mengambil ilmu. Kenapa mereka diganti oleh Allah? Kenapa mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mesti di sana ada sebab-sebabnya. Apa penyebab utama mereka diganti oleh Allah? Apa penyebab utama mereka dimusnahkan oleh Allah? Apa penyebab utama mereka dibinasakan, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Penyebabnya adalah dikarenakan mereka meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan, atau mereka meninggalkan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dua penyebab utama, meninggalkan agama secara keseluruhan atau mereka meninggalkan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita lihat ya bahwasanya di dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-54 kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil siapa? Orang-orang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kata Allah, mayyartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ya suatu kaum yuhibbuhum, yang mana kaum tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka, sifat mereka apa? Adillatin alal mu'minina, a'izzatin alal kafirin. Mereka merendahkan diri mereka. Mereka merendahkan hati mereka di hadapan sesama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mulia di hadapan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad, mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut terhadap orang-orang yang suka mencela. Yang mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Para hadirin jamaah Masjid Al-Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada mereka yang dibinasakan secara sekaligus, semuanya langsung dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada hanya sebagian saja yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam Al-Qur'an Al-Karim ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh, mengikuti dakwah Nabi Nuh, naik ke kapalnya Nabi Nuh, hanya itu yang diselamatkan oleh Allah. Sisanya kemana? Sisanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Lut, kaum Syuaib, itu mereka dibinasakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus. Ada yang dibinasakan dengan tadi banjir yang besar, ada yang dibinasakan dengan suara yang sangat keras sekali, ada yang dibinasakan dengan diangkat negerinya kaum Nabi Lut alaihissalam, kemudian dibanting oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalikan negerinya oleh Allah Subhanahu wa taala, membinasakan semua yang ada di sana, tak tidak tersisa seorang pun juga. Disebabkan apa? Disebabkan kekufuran mereka kepada Allah. Disebabkan mereka tidak mau mendengar dakwah dari Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Disebabkan mereka tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengganti kekuasaan Firaun. Ya, kekuasaan Firaun yang begitu kuasanya, ya, yang begitu berjayanya, dengan mudahnya dibalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan suatu kaum yang dianggap hina oleh Firaun dan para pengikutnya. Bani Israel ketika itu dalam keadaan lemah. Kita tahu bagaimana Nabi Musa alaihissalam beserta para pengikutnya dikejar-kejar oleh Firaun dan pasukan yang begitu kuatnya mereka. Pasukan Firaun, ya, itu adalah pasukan yang sangat kuat pada masa itu. Tidak ada yang sanggup menghadapi pasukannya Firaun. Pasukan Firaun mengejar-ngejar Nabi Musa dan juga para pengikutnya sampai ke pinggir laut. Sampai ke pinggir laut, ya, kita tahu pasukan Nabi Musa itu semua dalam keadaan ketakutan. Orang-orang yang mengikuti Nabi Musa SAW dalam keadaan ketakutan dan mengatakan, wahai Musa, apa yang akan kita lakukan? Kita udah pasti akan terbunuh. Laut terhampar di hadapan kita, di belakang kita ada Firaun dan tentaranya yang begitu ganasnya ingin menghancurkan kita, ya, ingin melenyapkan kita, ingin membunuh kita semuanya. Tapi apa jawab Nabi Musa alaihissalam? Kalla innama ya Rabbi sayahdin. Kata Nabi Musa alaihissalam, kalla, tidak, ya, Nabi Musa tidak khawatir, dengan penuh keyakinan dari dalam hatinya Nabi Musa mengatakan apa? Innama ya Rabbi, sesungguhnya bersamaku ada Rabbku, ada Allah Subhanahu wa taala, sayahdin, yang akan memberi petunjuk kepadaku. Dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penggantian kekuasaan Firaun diganti oleh Bani Israel, dalam surat Al-A'raf ayat ke-137 Allah berfirman, wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afun, kaum yang dulunya dilemahkan, yang dulunya dihinakan, yang dulunya dianggap lemah, ya, kami beri mereka warisan.
Apa warisannya? Masyariqal ardi wa magharibaha. Kekuasaan bumi bagian timur dan juga bumi bagian barat, allati barakna fiha, yang kami berkahi padanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa tammat kalimatu rabbikal husna, sempurna kata-kata Allah, sempurna kalimat Allah Subhanahu wa taala yang baik ini ala Bani Israel, terhadap Bani Israel. Disebabkan apa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Bani Israel? Bima sabaru, dikarenakan mereka bersabar. Ya, wa damarna ma kana yasnau fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami hancurkan, ya, dan kami hancurkan apa yang telah dibuat oleh Fir'aun, apa yang telah dibangun oleh Fir'aun, apa yang dibangga-banggakan oleh Fir'aun, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu mudahnya. Ya, jadi di kejadian ini, para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu pasukan Nabi Musa dalam keadaan lemah. Mungkin kalau secara hitung-hitungan, ya secara matematika, tidak mungkin mereka akan bisa mengalahkan pasukan Fir'aun. Tidak mungkin mereka akan berjaya di muka bumi ini. Tidak mungkin mereka akan menjadi khalifah di muka bumi ini, dikarenakan ada Fir'aun dan pasukannya yang sangat kuat sekali. Tapi dengan mudah Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka, menjadikan Bani Israel, ya orang-orang Yahudi yang ketika itu dalam keadaan lemah, menjadi kaum yang berkuasa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apakah Bani Israel selamanya mereka menjadi penguasa? Ya, selamanya mereka menjadi penguasa? Tidak selamanya. Sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa alaihissalam. Tentunya Bani Israel, ya, ketika itu mereka berkuasa di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika mereka mulai melakukan pelanggaran-pelanggaran, ketika mereka menentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mulai merubah-rubah agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa alaihissalam di tengah-tengah mereka. Ya, Nabi Isa mengutus, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa alaihissalam di tengah-tengah mereka untuk memperbaiki keadaan mereka. Apakah semua mereka beriman kepada Allah? Apakah semua mereka beriman kepada Nabi Isa yang Allah Subhanahu wa taala utus di tengah-tengah mereka? Tidak. Ada di antara mereka yang beriman mengikuti dakwah Nabi Isa alaihissalam, dan ada di antara mereka yang kufur mengingkari dakwah Nabi Isa alaihissalam. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Ajakan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarallah. Jadilah kalian para penolong Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Sebagaimana yang Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya, orang-orang yang loyal kepada Nabi Isa alaihissalam, man ansari ilallah, siapa yang akan menolongku di jalan Allah Subhanahu wa taala? Qalal hawariyun, orang-orang yang loyal kepada Nabi Isa alaihissalam, orang-orang yang mengikuti dakwah Nabi Isa alaihissalam, mereka mengatakan apa? Nahnu ansarullah, kamilah yang akan menjadi penolong Allah Subhanahu wa taala. Fa amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah, maka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari Bani Israel sekelompok orang, wa kafarat, dan ada juga sekelompok yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ayyadna alladziina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Kemudian ketika ada orang yang kufur dan ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka terpecah, ketika mereka terbagi menjadi dua, siapa yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengatasi musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang yang berkuasa. Diganti kekuasaan mereka, ya, disebabkan kekufuran-kekufuran yang mereka lakukan. Apakah Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya, orang-orang Nasrani, selamanya mereka berkuasa? Tidak selamanya mereka berkuasa. Kita tahu
ya kaumnya Nabi Isa alaihissalam yang tadinya mereka taat kepada ajaran Nabi Isa, melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Isa alaihissalam, lama kelamaan mereka tergoda oleh godaan syaitan. Mereka mengikuti ajakan syaitan. Mereka mulai merubah-rubah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka mulai merubah-rubah ajaran yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada mereka. Mereka mulai melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ketika itu terjadi, maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi terakhir, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dengan tujuan apa? Mengajak manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dari zaman yang penuh dengan kejahilan ke zaman yang penuh dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kaum yang rusak, mengajak mereka yang tadinya mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala agar mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini perhatian akan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengetahui tidak ada satu umat pun, tidak ada satu kaum pun yang dia berkuasa terus-menerus di muka bumi ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti mereka dengan generasi berikutnya, akan mengganti mereka dengan orang-orang selanjutnya. Tentunya digantinya mereka bukan tanpa sebab. Allah tidak serta-merta mengganti mereka dengan begitu saja, tidak. Tapi ketika mereka mulai jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mulai meninggalkan agama Allah, mulai meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai malas-malasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di sanalah Allah Subhanahu wa taala akan mengganti mereka. Oleh karena itu, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu di dalam riwayat yang sangat banyak sekali memerintahkan kepada kita agar kita ini benar-benar berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini ingin berkuasa, sekarang kenapa kita melihat kaum muslimin begitu lemahnya di dunia ini? Kenapa kaum muslimin dikuasai oleh orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kaum muslimin taat kepada mereka, nurut kepada mereka, mencontoh mereka? Kenapa ini sampai terjadi? Dikarenakan mereka jauh dari agama Allah. Dikarenakan mereka mulai meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan mereka mulai bermalas-malasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu teguh, Rasulullah tegar dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu benar-benar berjuang, benar-benar beribadah hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya karena keinginan duniawi, tidak. Bukan itu yang diharapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita melihat perhatian Allah Subhanahu Wa Taala, sejarah-sejarah yang ada, bagaimana Rasulullah itu bisa menanamkan kepada para sahabatnya, meyakinkan kepada para sahabatnya, kalau seandainya mereka mau taat, kalau seandainya mereka mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat mereka. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat mereka. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada mereka. Di antara ya kisah-kisah yang menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah SAW meyakinkan kaum orang yang ada di zamannya untuk ya menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang terjadi dengan Adi bin Hatim At-Tai. Ya, Adi bin Hatim At-Tai. Adi bin Hatim At-Tai itu seorang raja. Kita tahu di Jaziratul Arab itu banyak kerajaan-kerajaan, bukan hanya satu kerajaan saja. Ya, seperti sekarang hanya satu raja saja, hanya satu presiden saja. Tidak, itu banyak kerajaan-kerajaan yang ada. Nah, di antaranya adalah di daerah Taif, ya. Itu ada raja yang bernama Adi bin Hatim At-Tai. Ayahnya dulu Hatim At-Tai itu seorang raja yang terkenal akan kebaikannya, terkenal akan kedermawanannya, seorang yang terkenal. Demikian pula dengan anaknya Adi bin Hatim. Ya, ketika ayahnya sudah meninggal dunia, diganti oleh putranya yang bernama Adi, ya Adi bin Hatim At-Tai.
ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, di antara kesepakatan dalam perjanjian Hudaybiyah bahwasanya antara kaum muslimin di Madinah dengan orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik di Mekah itu menghentikan peperangan selama 10 tahun. Menghentikan peperangan selama 10 tahun. Artinya mereka bisa hidup dengan tenang. Kaum muslimin tidak akan menyerang orang-orang Quraisy di Mekah, dan orang-orang musyrik di Mekah pun tidak akan menyerang kaum muslimin. Sepakat, ya, disetujui oleh kedua belah pihak. Nah, kesempatan ini dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW untuk menyebarkan dakwah Islam. Nabi Muhammad mengutus para sahabatnya untuk berdakwah ke daerah ini, memerintahkan mereka untuk mengajak mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, membentuk pasukan-pasukan kecil ya untuk berangkat ke daerah-daerah, mendakwahi orang-orang, mengajak orang-orang masuk ke dalam agama Islam. Hal ini sampai kepada Adi bin Hatim At-Tai. Adi bin Hatim At-Tai itu ya ketika mendengar bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu mulai mengirim pasukan-pasukannya, mulai bergetar hatinya, mulai merasa takut Adi bin Hatim At-Tai. Ingat, di antara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad adalah Rasulullah diberikan kemenangan atau rasa takut pada diri musuhnya selama perjalanan 1 bulan. Ya, jadi kalau saya Nabi Muhammad berangkat dari Madinah ke tempat musuh itu perjalanan 1 bulan, Nabi Muhammad mau berangkat itu musuh sudah ketakutan. Bayangkan kalau seandainya jarak mereka tidak terlalu jauh dari kota Madinah atau perjalanan kurang dari 1 bulan. Makanya mereka ketika mendengar, Islam mulai melebarkan sayapnya, mulai berdakwah ke sana, mulai berperang melawan kabilah ini itu dan lain sebagainya, maka mereka pun dalam keadaan ketakutan, termasuk Adi bin Hatim At-Tai. Ketika beliau mendengar kaum muslimin menuju ke arahnya, ke daerahnya, maka Adi pun lari kabur ke daerah Syam. Daerah Syam ya, di sana dikuasai oleh orang-orang Nasrani ketika itu. Adi bin Hatim At-Tai agamanya adalah agama Nasrani. Maka kata Adi, kemana saya harus lari? Saya harus lari ya ke daerah yang sesuai dengan saya, sepemahaman dengan saya. Berangkat ke Syam sana Adi. Tapi di Syam tidak merasa nyaman. Adi tidak merasa nyaman di Syam. Kenapa? Karena tabiat yang ada, ya kebiasaan yang ada berbeda dengan kebiasaan bangsa Arab ketika itu. Ya, kebiasaan mereka berbeda. Maka Adi pun tidak nyaman. Sehingga orang-orang mengatakan, kalau begitu kembali engkau ke sana. Kembali kemana? Kembali kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Adi pun datang ke Madinah. Ya, sambil khawatir, sambil rasa takut, Adi pun datang. Ingat, Adi bin Hatim At-Tai ketika sebelum lari ke Syam diperintahkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya untuk masuk Islam. Tapi Adi menolak. Kenapa Adi menolak? Karena Adi memiliki keinginan. Adi memiliki angan-angan ingin menjadi raja yang paling berkuasa di tanah Arab. Tidak boleh ada raja yang lebih berkuasa dibandingkan dengan Adi. Kata Adi, kalau seandainya aku masuk Islam, berarti aku merendahkan diri di hadapan Muhammad. Berarti kerajaanku menjadi kalah di hadapan kerajaan Muhammad. Akhirnya dia pun tidak mau masuk Islam. Tapi begitu datang ke Madinah, ya Adi dari Syam, dia tidak nyaman hidup di Syam, lari dia balik lagi ke tanah Arab dan langsung menuju ke kota Madinah. Begitu nyampe di kota Madinah, orang-orang gempar. Orang-orang yang melihat langsung mengatakan, oh ini Adi bin Hatim At-Tai, oh ini Adi bin Hatim, oh ini Adi bin Hatim. Sampai menemui Rasulullah SAW yang sedang berada di dalam masjid. Ya. Kebiasaan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya ada seorang tamu, ada utusan yang datang kepada beliau, itu Rasulullah suka memerintahkan para sahabatnya, menawarkan kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau melayani tamunya Rasulullah SAW. Karena tidak mungkin semua tamu yang datang disambut ke rumah Nabi, semua tamu yang datang diajak ke rumah Nabi. Itu sesuatu yang tidak mungkin, saking banyaknya orang yang datang. Makanya ya kita lihat bagaimana para sahabat ketika mendengar Nabi mengatakan siapa yang mau menjamu tamunya Rasulullah, sahabat mengatakan aku ya Rasulullah.
Ya saya ya Rasulullah. Ya mereka siap untuk menyambut tamunya Rasulullah SAW. Namun ada sebagiannya yang diajak ke rumah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, termasuk Adi bin Hatim At-Ta'i. Maka Adi bin Hatim At-Ta'i pun dibawa oleh Rasulullah ke rumahnya. Ketika mereka berdua berjalan, Adi merasa mereka berdua itu satu level. Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin, Nabi Muhammad sebagai seorang raja, Adi juga sebagai seorang raja di kaumnya. Nabi Muhammad raja di Madinah, Adi raja di daerah At-Ta'i. Ya sama-sama raja, satu level mereka. Mereka berdua berjalan. Kemudian di tengah perjalanan ada seorang wanita yang menahan Nabi Muhammad, memberhentikan Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, aku punya urusan denganmu. Aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun berhenti, kemudian pergi menghampiri si wanita tersebut. Di sini mulai Pak Sanadi. Kata Adi, ini bukan akhlak seorang raja. Seorang raja dengan begitu sombongnya, dengan begitu angkuhnya, nggak mungkin mau melayani seorang perempuan biasa. Ini yang menghadangnya bukan seorang perempuan yang saudagar kaya, bukan, seorang wanita biasa. Tapi Rasulullah menghampiri wanita tersebut, berbicara beberapa saat dengan wanita tersebut, kemudian akhirnya ya melanjutkan perjalanan. Kembali Rasul memegang tangan Adi bin Hatim dan pergi ke rumah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Adi, ini bukan akhlak seorang raja. Kalau dia seorang raja tidak mungkin melakukan hal ini. Ya tapi ini merupakan nilai plus bagi Adi bin Hatim At-Ta'i. Sesampainya di rumah Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah disodorkan bantal. Orang pada zaman dahulu itu rumahnya tidak seperti rumah kita, ada kursinya atau mungkin ada karpetnya, rumah yang begitu rapih, rumah yang begitu siap. Tidak. Orang zaman dahulu itu rumah mereka menyiapkan bantal-bantal untuk duduk. Artinya kalau mereka tidak duduk di atas bantal, maka mereka akan duduk di atas pasir. Karena rumahnya pasir, ya belum ada keramik, belum ada karpet dan semisalnya, mereka duduk di atas bantal atau sesuatu yang empuk. Ketika Rasulullah disodorkan bantal tersebut, maka Nabi Muhammad menyodorkannya kepada Adi. Kata Adi, engkaulah yang duduk di atas bantal tersebut. Kata Rasul, tidak, engkaulah yang duduk di atas bantal tersebut. Subhanallah, ya. Nabi kita Nabi Muhammad SAW memuliakan tamu yang datang ke rumahnya. Kemudian mulailah perbincangan di antara mereka berdua. Dalam riwayat Imam Ahmad diriwayatkan bahwasanya Nabi bersabda kepada Adi, ya Adi, aslim taslam. Kata Rasulullah, wahai Adi, masuk Islamlah engkau, maka engkau akan selamat. Ya, masuk Islamlah engkau, maka engkau akan selamat. Adi mengatakan, fakultu ini min ahli din. Kata dia, wahai Muhammad, aku juga seorang yang berada di atas agama, memeluk suatu agama. Artinya engkau memiliki agama, aku juga memiliki agama. Agama kamu adalah agama yang diturunkan oleh Allah, agama aku pun agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama beragama, sama-sama agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, ana a'lamu bidinika minka. Wahai Adi, aku ini lebih mengetahui tentang agamamu dibandingkan dengan kamu. Subhanallah. Ya, Nabi Muhammad, ya, orang yang ummi, yang tidak bisa membaca, yang tidak bisa menulis, ya tapi ketika Adi datang, Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya beliau lebih mengetahui tentang agamanya Adi bin Hatim dibandingkan dengan Adi bin Hatim. Fakultu, kata Adi, aku berkata, anta a'lamu bidini minni, engkau lebih mengetahui tentang agamaku dibandingkan dengan aku. Kata Nabi Muhammad, na'am, ya, alasta minar rukusiyah. Bukankah engkau seorang rukusiyah? Rukusiyah ini salah satu madhab yang ada di dalam agama Nasrani ketika itu. Sama seperti misalnya dalam Islam, kita tahu ada madhab Hambaliyah, ada madhab Syafi'iyah, ada madhab Hanafiyah, ada madhab Malikiyah. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan, aku tahu wahai Adi, engkau seorang yang beragama Nasrani. Bukan, tapi langsung ke dalam madhabnya. Ya, kata Rasulullah SAW, ya, alasta minar rukusiyah, bukankah kau dari menganut pemahaman rukusiyah wahai Adi? Ini kan menjadikan Adi kaget. Kok bisa tahu Nabi Muhammad SAW? Wa anta ta'kul mirba'a qaumika, dan engkau memakan 1/4 hasil dari kaummu.
Artinya Adi ini mengambil pajak dari kaumnya. Kalau terjadi sesuatu, mendapatkan sesuatu, mengambil 1/4 bagian untuk raja, untuk Adi bin Hatim. Fakultu bala, kata Adi benar. Ya, Adi aku ini dari Rukusiyah, menganut pemahaman Rukusiyah, kemudian aku mengambil 1/4 bagian dari para pengikutku. Kemudian kata Rasulullah, fa inna hadza la yahillu laka fi dini. Kata Rasulullah, bukankah itu sesuatu yang tidak dihalalkan di dalam agamamu? Tidak bisa bicara Adi. Ya, kalau Adi benar pengikut Ar-Rukusiyah, dalam pemahaman Ar-Rukusiyah tidak boleh seorang pemimpin mengambil 1/4 bagian dari rakyatnya. Ini perkara yang tidak diperbolehkan di dalam agamanya. Maka Adi pun tertunduk ketika mendengar Rasulullah SAW lebih mengetahui tentang permasalahan agama yang dianut oleh Adi dibandingkan dengan beliau. Dalam riwayat Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari meriwayatkan, Adi bin Hatim mengatakan, baina ana inda Nabi SAW id atahu rajulun fasyaka ilaihi al-faqah. Kata Adi, ketika aku sedang bersama Rasulullah SAW, datang seseorang yang mengeluh kepada Nabi Muhammad akan kefakirannya. Subhanallah. Ya, Rasulullah SAW mungkin berharap ada orang yang datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, aku punya kelebihan harta, aku ingin bersedekah, sehingga menjadikan Adi semakin tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi ternyata kebalikannya. Ketika Rasulullah sedang berada dengan Adi bin Hatim At-Tai, tiba-tiba ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah, mengeluh kepada Rasulullah, didengar oleh Adi. Apa keluhannya? Ya Rasulullah, aku mengeluh akan kefakiranku. Aku mengeluh akan kefakiran keluargaku. Ya, kalau tadi ketika datang seorang perempuan, Nabi Muhammad menghampiri perempuan tersebut, ini kan nilai plus ya bagi Rasulullah SAW. Ya, artinya Adi semakin tertarik ingin masuk Islam. Tapi ini kejadian yang kedua, ini kebalikannya. Ini kan menjadikan Adi ragu-ragu. Wah, ternyata agamanya Nabi Muhammad ini agama orang-orang miskin. Orang-orang malah kesusahan berada di dalam agama tersebut. Faja'ahu akhar. Ya, thumma atahu akhar. Kemudian datang lagi orang yang lain. Setelah orang ini pergi, datang lagi orang yang lain. Fasyaka ilahi qat'us sabil. Datang lagi orang lain, kembali mengeluh kepada Rasulullah SAW. Apa keluhannya? Mengeluh, ya Rasulullah, kami tidak bebas bepergian keluar dari kota Madinah. Kenapa? Banyaknya perampok-perampok di perjalanan yang kami lewati. Subhanallah. Berarti kan Adi beranggapan apa? Berarti orang-orang Islam, orang-orang miskin, orang-orang Islam, orang-orang yang lemah, tidak memiliki kekuatan. Ya, tapi kita tahu Nabi Muhammad SAW itu memiliki keyakinan yang kuat bahwasanya siapapun yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an Al-Karim, dijelaskan dalam Al-Qur'an Al-Karim bahwa agama Allah Subhanahu wa taala pasti akan menang dibandingkan dengan yang lain. Maka Nabi Muhammad dengan tegas mengatakan kepada Adi, ya Adi, hal ra'aital hirah. Ya, wahai Adi, apakah engkau tahu daerah Al-Hairah? Daerah ini adalah satu daerah yang berada di Irak. Ya, satu daerah yang berada di Irak. Kata Rasulullah, fa in talat bika hayat, kalau seandainya engkau berusia panjang, fala tarinna dhainata tartahilu minal hairah hatta tatufa bil Ka'bah la takhafu ahadan illallah. Kalau engkau diberi usia yang panjang, niscaya engkau akan menyaksikan seorang wanita sendirian, tanpa ada pengawal, tanpa ada yang melindungi, akan berjalan pergi dari Hirah menuju ke Mekah dan tawaf di sekitar Ka'bah, tidak takut kepada siapapun juga kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaget Adi. Dari Hirah, jarak Hirah ke Mekah itu lebih dari 1000 kilo. Ya, lebih dari 1000 kilo. Ya, bayangkan, barusan Adi mendengarkan ada sahabat yang mengeluh kepada Rasulullah banyaknya para perampok di jalan. Nah, ini sekarang Nabi Muhammad menjanjikan, kata Rasulullah, kalau engkau panjang umurmu wahai Adi, engkau akan bisa menyaksikan seorang wanita. Bayangkan, seorang wanita berjalan sendirian. Ya, dhainah dalam bahasa Arab itu biasanya digunakan para wanita yang naik di atas onta, kemudian ada tenda di dalamnya. Ya, haudaj namanya. Itu dinamakan dengan apa?
dha'inah. Nah, seorang wanita akan bisa menunggangi ontanya berjalan dari Irak menuju ke Mekah lebih dari 1000 kilo tanpa ada rasa takut sama sekali. Adi membayangkan, ya, bukankah ini akan melewati daerahku, daerah Thai, yang mana di sana banyak perampok-perampok yang ditakuti, banyak perampok-perampok yang ganas. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan, wa in talat bika hayat. Wahai Adi, kalau seandainya engkau dipanjangkan usiamu oleh Allah Subhanahu wa taala, lataftahanna kunuza Kisra. Niscaya engkau akan ikut dalam penaklukan Raja Kisra. Tambah gemetar Adi mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisra, raja yang paling berkuasa, negara adidaya, negara yang paling kuat yang ada di zaman tersebut. Ya, kata Rasulullah, kalau engkau berusia panjang wahai Adi, niscaya engkau akan ikut dalam penaklukan kekuasaan yang dikuasai oleh Kisra. Kemudian kata Rasulullah, ya, wa in talat bika hayat, kalau seandainya engkau dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, la tarinar rajula yakhruju min kaffihi min dhahabin aw fiddah. Niscaya engkau akan menyaksikan akan ada seseorang yang keluar dengan membawa emas atau perak penuh di tangannya, ya, wa yatlubu man yaqbalahu fala yajid ahadan yaqbalu minhu. Dia berusaha untuk mencari siapa yang mau menerima, ya, zakatnya ini, siapa yang mau menerima sedekahnya ini, tanpa ada seorang pun yang menerima. Semua dalam keadaan tidak butuh. Datang kepada seseorang, saya ini sedang mencari orang yang mau siap menerima sedekah. Maka orang tersebut mengatakan apa? Saya juga sama. Saya juga punya harta ingin saya sedekahkan. Saya sedang mencari siapa yang mau menerima sedekah saya ini. Artinya, wahai Adi, engkau tidak perlu khawatir. Engkau tidak perlu takut. Engkau masuk Islam, maka Islam akan berjaya. Islam akan bisa mengalahkan kerajaan Kisra yang begitu kuatnya, yang adidaya. Islam akan menjadi agama yang paling kaya dibandingkan dengan agama-agama yang lainnya. Tentunya, ya, penjelasan dari Rasulullah inilah yang menjadikan Adi, terutama tadi ketika Rasulullah sampai tahu bagaimana dengan, ya, dalamnya agama Adi bin Hatim At-Tai ini, menjadikan Adi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, Rasulullah itu benar-benar bahagia, senang ketika mendengar Adi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selanjutnya perhatian makan Allah Subhanahu wa taala. Adi masih melanjutkan. Dalam riwayat Bukhari ini Adi melanjutkan hadis yang cukup panjang. Di akhir hadis ini Adi mengatakan, "Fara'aitu dha'inata tartahilu minal hirati hatta tatufa bil ka'bati la takhafu illallah." Kata Adi ketika itu sedang bercerita di zaman Umar bin Khattab, artinya Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, kemudian yang menjadi khalifah adalah Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Khattab, Adi menjelaskan hadis ini di hadapan para murid-muridnya, di hadapan para tabi'in. Kata Adi bin Hatim, ya, mengatakan, "Faro'aitu, aku sudah melihat seorang wanita yang berjalan dari Irak menuju ke Ka'bah, ke Mekah, tawaf di sekitar Ka'bah tanpa ada rasa takut kepada siapapun juga kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala." Kita tahu di zaman Umar bin Khattab Islam sudah semakin meluas, Islam semakin kuat, Islam semakin ditakuti oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Negara Islam itu semakin luas sehingga orang dengan bebas leluasa berjalan berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Kemudian kata Adi, "Wa kuntu fiman iftataha kunuzu Kisra bin Hurmuz." Kata Adi, dan aku termasuk orang yang ikut berperang menaklukkan kerajaan Kisra bin Hurmuz. Kita tahu kejadian ini terjadi, ya, artinya kerajaan Kisra ini ditaklukkan pada tahun ke-17 Hijriah. Tahun 17 Hijriah, ya, di masa kekuasaan Umar ibn Khattab. 2 sudah disaksikan oleh Adi bin Hatim, ya, dari 3 yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Tapi Adi sudah sangat tua sekali. Makanya Adi mengatakan kepada murid-muridnya, "Wa in talat bikumul hayat." Wahai murid-muridku, wahai para tabi'in, kalau usia kalian dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tarawunna ma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niscaya kalian akan menyaksikan kejadian ketiga yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sebagian ulama menjelaskan, ya yang ketiga ini pernah terjadi di zaman kekuasaan Umar bin Abdul Aziz. Di zaman kekuasaan Umar bin Abdul Aziz seorang pemimpin yang adil, ya, seorang pemimpin yang tegas, seorang pemimpin yang benar-benar menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, mulai orang-orang itu kaya, orang-orang tidak mau menerima sedekah, orang-orang banyak yang ingin bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi sedikit di antara mereka yang siap untuk menerima sedekah yang ada dibagikan oleh kaum muslimin. Lihat di sini para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah SAW bisa meyakinkan kepada umatnya, kepada para sahabatnya, bahwa Islam ini akan jaya selama mereka berpegang dengan agama Allah, selama mereka beribadah dengan baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah berfirman, "Fatawakkal 'alallah innaka 'alal haqqil mubin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertawakallah engkau kepada Allah wahai Muhammad, ya, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran yang nyata. Yakin Nabi Muhammad dengan Al-Quran Al-Karim. Yakin Nabi Muhammad dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Rasulullah menghadapi musuh yang begitu kuatnya, walaupun Rasulullah menghadapi musuh yang begitu ditakutkannya oleh orang-orang yang ada di zaman tersebut, tapi Nabi Muhammad memiliki keyakinan bahwa firman Allah itu pasti benar. Apa yang difirmankan oleh Allah pasti akan terjadi. Allah berjanji akan membela orang yang beriman, maka dengan yakin Rasulullah beriman kepada Allah, berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk memadamkan api, ya, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat At-Taubah ayat ke-32 Allah berfirman, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan mulut-mulut mereka. Wa ya'ballah, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkannya. Allah menolaknya, illa an yutimma nurahu, melainkan Allah menginginkan cahaya Allah itu menjadi sempurna, disempurnakan, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir membencinya. Jadi walaupun orang kafir benci, tetap Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan agama ini selama para pemeluknya berpegang dengan agama Allah, mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, masuk waktu adzan. Kita dengan adzan terlebih dahulu. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, rekan-rekan Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin sekarang ini banyak mendengar bagaimana kaum muslimin ditindas, bagaimana orang-orang kafir mereka memiliki senjata-senjata yang kuat, mereka memiliki senjata-senjata yang canggih. Hendaklah hal ini tidak menciutkan hati kita, tidak menjadikan kita takut, tidak menjadikan kita khawatir selama kita yakin, ya, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khandaq, ya, ketika perang Khandaq, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan itu sampai mengikat perutnya dengan batu, mengganjal perutnya dengan batu. Kenapa diganjal perutnya dengan batu? Dikarenakan rasa lapar yang ada pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa sampai menggali parit? Ya, kenapa sampai menggali parit? Dikarenakan mendengar pasukan musuh dengan jumlah yang begitu banyaknya, sampai 10.000 pasukan datang ke kota Madinah untuk berperang melawan kaum muslimin di kota Madinah. Sementara kaum muslimin di kota Madinah berapa jumlah mereka? Ya, paling sekitar 1.000 orang jumlah pasukan kaum muslimin. Bayangkan 1.000 lawan 10.000. Ya, 1.000 lawan 10.000. Enggak, ini sesuatu yang sulit, ya, untuk bisa mengalahkan. Yang 1.000 mengalahkan yang 10.000. Sesuatu yang sulit. Maka ketika Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabatnya, Salman Al-Farisi mengatakan, ya Rasulullah, kalau di tempat kami ini membuat parit untuk menghalangi musuh bisa masuk ke daerah kami. Maka Nabi Muhammad pun mengambil pendapat Salman, akhirnya memerintahkan para sahabatnya untuk menggali parit. Kenapa sampai digali parit? Karena merasa takut, karena merasa khawatir. Ya, dalam keadaan lapar, dalam keadaan takut,
jumlah mereka hanya sedikit saja, bukan jumlah yang banyak. Kita tahu ketika menggali parit itu para sahabat mendapatkan batu yang besar, batu yang keras, dan mereka tidak berhasil untuk mengeluarkan batu tadi atau untuk mematahkan, memecahkan batu tersebut. Maka mereka pun melapor kepada Rasulullah dan Rasulullah turun ya untuk menghancurkan batu tersebut. Ya, tentunya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah meminta agar dimudahkan, kemudian Rasulullah bertakbir Allahu Akbar, dipukul batu terbelah ya, sepertiga bagian dari batu tersebut terbelah. Kata Rasulullah, Allahu Akbar, utitu mafatihasy Syam, aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kunci-kunci kota Syam. Artinya orang-orang Nasrani yang berkuasa di Syam ya, negara adidaya ketika itu akan bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ya, kemudian dipukul lagi untuk yang kedua kalinya, belah kembali sepertiga bagian kedua dari batu tadi. Nabi Muhammad bertakbir Allahu Akbar, utitu mafatihah Faris, aku telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci istana kaum Persia. Subhanallah ya. Di Syam saja itu mereka negara kuat. Persia jauh lebih kuat dibandingkan dengan orang-orang Syam. Ya, dibandingkan dengan orang-orang Nasrani. Kemudian dipukul untuk yang ketiga kalinya sambil bertakbir Allahu Akbar, utitu mafatiha al-Yaman, aku diberikan ya kekuasaan untuk bisa menguasai daerah di Yaman. Artinya Jaziratul Arab akan dikuasai semuanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat di sini para hadirin makan Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keyakinan. Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak pernah merasa khawatir kekuatan Persia, kekuatan Romawi, kekuatan siapapun juga. Nabi Muhammad tidak merasa khawatir. Kenapa? Karena Nabi Muhammad berjuang di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kehidupan kita tidak perlu terlalu khawatir dengan kekuasaan-kekuasaan yang ada. Kita melihat kekuasaan orang-orang kafir, kita melihat keberanian orang-orang kafir. Padahal keberanian mereka belum tentu mereka mau berhadapan-hadapan dengan kaum muslimin. Mereka berani menindas kaum muslimin dikarenakan mereka memiliki senjata yang lengkap. Mereka berani menindas kaum muslimin tapi bukan dari jarak yang dekat, dari jarak yang jauh mereka melakukannya. Tidak berani mereka berhadapan-hadapan dengan kaum muslimin. Kita contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak pernah gentar menghadapi musuh yang begitu banyak jumlahnya. Lihat Rasulullah SAW ketika mengatakan bisa menguasai Syam, bisa menguasai Persia, bisa menguasai Yaman. Apakah Rasulullah SAW ya benar-benar menyaksikannya? Tidak. Nabi Muhammad SAW wafat dalam keadaan ketiga-tiganya belum dikuasai oleh kaum muslimin. Kecuali sebagian dari Yaman itu sudah mulai dikuasai oleh kaum muslimin. Artinya dengan penuh keyakinan, dengan janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah terus berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan kita ya. Sekarang ini mungkin media-media yang ada itu dikuasai oleh orang-orang kafir sehingga mereka membangga-banggakan agama mereka. Mereka membangga-banggakan kekuatan mereka. Mereka membangga-banggakan keberanian mereka. Padahal pada hakikatnya para hadirin jamaah Masjid Al-Istiqomah makan Allah Subhanahu wa taala, justru ya kita mendengar tidak sedikit orang-orang di daerah kafir, orang-orang di daerah kekuasaan mereka, tidak sedikit dari mereka yang masuk Islam. Berapa banyak kita mendengar ketika kaum muslimin itu mendapatkan tekanan. Ingat, di antara penyebab kenapa banyak orang-orang masuk Islam sekarang ini dikarenakan banyaknya tekanan terhadap Islam dan kaum muslimin. Ketika terjadi tekanan terhadap Islam dan kaum muslimin, menjadikan orang-orang penasaran. Ya, ketika Islam disudutkan, lihat ya, kita mungkin sekarang ini mendengar bagaimana ketika Palestina terus-menerus diserang oleh Israel. Akhirnya lihat negara-negara yang tadinya mendukung Israel untuk membinasakan kaum muslimin di Palestina, lama-kelamaan mereka juga merasa penasaran. Siapa sih Islam ini? Agama apa sih Islam itu? Kenapa kaum muslimin kok tidak kalah-kalah di Palestina? Yang bukan negara besar, negara yang kecil, Israel dengan senjata yang lengkap, tapi kenapa kok tidak bisa mengalahkan kaum muslimin? Membuat orang penasaran, menjadi orang membaca.
yang menjadikan orang membaca sehingga mereka tertarik dengan Islam. Tidak sedikit dari orang-orang di Eropa yang mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dikarenakan apa? Kaum muslimin ditekan oleh para pemimpin-pemimpin kafir sehingga menjadikan mereka penasaran. Dan ini pun terjadi bukan di zaman kita saja, di zaman Rasulullah pun sama ini terjadi. Ketika kaum musyrikin Quraisy masih berkuasa di Mekah, di awal-awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah itu menghadapi orang-orang kafir Quraisy, yang mana orang-orang kafir Quraisy bukan menahan hanya orang yang tinggal di Mekah saja untuk mendengar dakwah Nabi Muhammad, untuk masuk ke dalam agama Islam. Tidak, tapi siapapun yang datang ke kota Mekah itu langsung ditahan oleh mereka, langsung dinasihati oleh mereka, hati-hati. Di sini ada seorang yang bernama Muhammad. Dia itu orang gila, dia itu tukang sihir. Jangan pernah engkau mau mendengarkan perkataannya. Kalau engkau mendengar perkataannya, engkau akan disihir olehnya sehingga engkau akan menjadi pengikutnya. Termasuk At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Ya, salah seorang penyair ulung pada zaman tersebut, ya, salah seorang pemimpin di zaman tersebut. Ketika masuk ke kota Mekah, langsung dihampiri oleh para pembesar Quraisy dengan mengatakan, ya wahai Tufail, hati-hati engkau. Jangan engkau sampai mendengarkan omongan Muhammad. Dia itu orang gila, dia itu tukang sihir. Jangan sampai dia menyihirmu dengan perkataannya. Sampai apa? Tufail ketika mau tawaf pun itu meletakkan kapas di telinganya. Saking khawatirnya, jangan sampai mendengar ucapan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Tufail sedang tawaf, melihat sosok Nabi kita Nabi Muhammad sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Tufail, mungkin ini yang dibicarakan oleh orang-orang yang dikatakan dia sebagai tukang sihir. Dilihat ibadahnya, salatnya, ruku, sujud. Kata Tufail, ini bukan sesuatu yang aneh. Ini sesuatu yang baik. Ya, gerakan-gerakan yang baik, bukan gerakan-gerakan yang mencurigakan. Ya, ketika Tufail mendekatinya pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, walaupun telinganya disumpal oleh kapas, ada sedikit perkataan Nabi Muhammad yang dibaca oleh Nabi Muhammad dari Al-Qur'an Al-Karim yang terdengar oleh Tufail. Maka Tufail pun mengatakan dalam dirinya apa? Aku seorang dewasa, aku orang yang berakal, aku seorang yang pandai membuat syair. Ya, aku seorang ahli syair, kata Tufail. Aku akan bisa membedakan mana perkataan yang benar dan mana perkataan yang tidak benar. Maka Tufail pun melakukan apa? Ketika Rasulullah selesai ibadahnya, Rasulullah pulang ke rumahnya diikuti oleh Tufail. Diikuti oleh Tufail, ya sampai ke rumah Rasulullah, kemudian ditegur oleh Tufail Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya sampai terjadi perbincangan, dibacakan Al-Quran oleh Rasulullah karena Tufail mengatakan, wahai Muhammad, coba bacakan kepadaku apa yang engkau ketahui, apa yang engkau dakwahkan. Dibacakan Al-Quran oleh Rasulullah SAW, menjadikan Tufail ya meyakini ini bukan perkataan manusia, ini bukan buatan manusia, ini benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Tufail pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lihat di sini para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Tufail bisa sampai masuk Islam? Dikarenakan ya orang-orang kafir menekan kaum muslimin, mendesak orang-orang ya untuk menindas kaum muslimin sehingga menjadikan orang-orang penasaran mempelajari Islam. Malah justru yang dikhawatirkan oleh mereka itu terjadi, semakin banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam. Di antara penyebab para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala menyebarnya Islam ya pada hari ini itu dikarenakan sedikitnya contoh-contoh yang bisa mereka tiru dari ahli ibadah di tengah-tengah mereka. Mereka punya ahli-ahli ibadah, tapi ahli-ahli ibadah mereka itu tidak bisa dijadikan contoh, atau sedikit saja yang bisa dijadikan contoh oleh mereka. Berapa banyak dari ahli ibadah yang mereka kagum kepadanya, yang mereka salut kepadanya, namun ternyata melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tidak sedikit dari mereka memerintahkan untuk bersedekah, kemudian ketika para pengikut yang bersedekah diambil oleh para ahli ibadah tersebut. Tidak sedikit mereka mendengar ahli ibadah mereka itu berzina. Tidak sedikit mereka mendengar meminum khamar. Tidak sedikit di antara mereka yang mendengar ahli ibadahnya melakukan pelanggaran-pelanggaran tidak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh mereka.
sehingga menjadikan mereka ragu dengan agama mereka. Mereka mencari kebenaran dan mereka membaca Islam, lalu mereka pun tertarik dengan Islam dan masuk ke dalam agama Islam. Silahkan cari ya di dalam sejarah ya, ada nggak seorang ulama Islam yang benar-benar memahami Islam pindah agama ke agama yang lain dengan alasan dikarenakan membaca ya agama tersebut yang mengatakan oh ternyata agama tersebut lebih baik dibandingkan dengan agama Islam. Silakan cari dalam sejarah, tidak akan kita dapatkan hal ini. Tapi lihat kebalikannya. Mungkin kita mendengar ya para pemimpin, misalnya para pendeta, berapa banyak dari para pendeta yang mereka belajar Islam, membaca Islam, tertarik dengan Islam dan membandingkan agamanya dengan agama Islam, ternyata Islam jauh lebih baik, maka mereka pindah agama menjadi seorang muslim, kemudian berdakwah. Lihat, bukan hanya masuk Islam saja, berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan kesalahan-kesalahan yang ada di agama yang sudah dia tinggalkan. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan Islam adalah agama yang sempurna. Kemudian di antara penyebab juga yang menyebabkan orang-orang masuk ke dalam agama Islam, memeluk agama Islam, disebabkan apa? Disebabkan akhlak baik yang ada di dalam agama Islam. Makanya kita sebagai seorang muslim, hendaklah kita ini bisa menunjukkan kepada orang-orang bahwasanya Islam ini adalah agama yang baik. Islam ini adalah agama yang penuh dengan aturan. Islam ini adalah agama yang benar-benar memperhatikan para pemeluknya. Agama yang benar-benar memperhatikan kebersihan. Tidak ada ya di dalam agama lain yang dipelajari sedetail yang diajarkan oleh agama Islam. Tunjukkan Islam adalah seorang yang berakhlak. Dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti kesalahan dengan kebaikan, yang mana kebaikan akan menghapuskan kesalahan tersebut. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah, bergaulah dengan manusia, ya terhadap manusia dengan akhlak yang baik. Ini yang diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, segala urusan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menguatkan, Allah Subhanahu wa taala meneguhkan mereka yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang ditindas di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka kokoh di atas agamanya, mereka kokoh dalam perjuangannya, dan Islam semakin berkembang, semakin menyebar, semakin banyak diikuti oleh umat manusia di muka bumi ini. Amin ya Allah rabbal alamin. Mungkin ini perhatian makan Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebih ana mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.